Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 subunit 1 akan menampilkan video mengenai penerapan, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik di instansi RSUP Muhammad Hussein Palembang dan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Sebagai aparatur sipil negara, kami memiliki amanah untuk melayani, mengabdi, dan menjaga kepercayaan publik. Di RSUP Muhammad Hussein Palembang, penerapan kedudukan, peran, hak kewajiban, dan kode etik ASN menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Sementara di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, nilai yang sama juga diterapkan untuk membentuk tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada bangsa. Inilah wujud komitmen kami untuk menjalankan tugas negara dengan sepenuh hati. Kedudukan ASN di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN yang mencakup PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Mereka ditugaskan untuk menjalankan kebijakan pemerintah di instansi pemerintah secara profesional, netral, dan bersih dari pengaruh politik, serta praktik KKN. Di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang sebagai Rumah Sakit Umum Pusat, setiap ASN menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, ASN telah menjadi bagian dari sistem birokrasi yang mengatur, mengawasi, dan menjalankan layanan medis dan administrasi rumah sakit sesuai norma pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Kedudukan ASN di Poltekkes Bengkulu. Kedudukan ASN di Poltekkes Bengkulu adalah sebagai unsur aparatur negara dan bagian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini berarti setiap ASN di Poltekkes Kemenkes Bengkulu adalah penyelenggara pendidikan. ASN Poltekkes Bengkulu merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Yang kedua, pelaksana kebijakan Kemenkes. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, terutama terkait kurikulum, standar kompetensi, dan penjamin mutu, harus dilaksanakan oleh ASN di Poltekkes Bengkulu. Yang ketiga, netral dan profesional. Sebagai bagian dari birokrasi, ASN di Poltekkes Bengkulu wajib bersikap netral dari pengaruh politik dan mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Peran ASN di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Sebagai perencana, ASN di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang ikut merumuskan kebijakan internal rumah sakit seperti SOP pelayanan klinis, protokol keselamatan pasien, atau program mutu. Sebagai pelaksana, mereka berada pada garis depan pelayanan. Dokter PNS, pegawai administrasi, perawat PNS atau PPPK, melaksanakan keperawatan, manajemen, rekam medis, registrasi pasien, hingga pelaporan. Sebagai pengawas, ASN turut memastikan bahwa standar operasional diterapkan, regulasi internal rumah sakit dipatuhi, dan kualitas pelayanan senantiasa memenuhi akreditasi. Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang bahkan sejak 2022 memiliki akreditasi A untuk unit pelatihan. Peran ASN di Poltekkes Kemenkes Bengkulu sangat dinamis dan strategis. Tidak hanya sebagai pegawai, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pendidikan kesehatan. Peran ini mencakup pendidik dan pengajar, di mana dosen berperan sebagai pengajar yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan etika profesional mahasiswa. Sebagai peneliti dan inovator, ASN berperan aktif
dalam melakukan penelitian yang relevan dengan isu-isu kesehatan lokal maupun nasional, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berperan sebagai pelayan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat, ASN Poltekkes Kemenkes Bengkulu berperan sebagai penghubung antara institusi dan komunitas, memberikan edukasi dan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Sebagai teladan dan panutan, seluruh ASN, baik dosen maupun tenaga kependidikan, berperan sebagai panutan bagi mahasiswa dalam hal kedisiplinan, integritas, dan etos kerja. Hak aparatur sipil negara. Yang pertama, hak atas gaji dan tunjangan. ASN berhak menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku, serta tunjangan sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang diemban. Yang kedua, hak atas cuti. ASN berhak atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, hak atas jaminan kesehatan. ASN dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat, hak atas pengembangan karir. ASN berhak untuk mengembangkan karir melalui pendidikan dan pelatihan, serta promosi jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kinerja. Yang kelima, yaitu hak atas perlindungan hukum. ASN berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang keenam, hak atas fasilitas. ASN berhak mendapatkan fasilitas kerja yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Yang terakhir yaitu hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. ASN berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta bebas dari diskriminasi. Kewajiban ASN di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga nama baik dan reputasi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Yang ketiga, mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, adil, dan transparan. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Yang keenam, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan masyarakat. Yang ketujuh, melaporkan pelanggaran. Yang kedelapan, menjaga kerahasiaan data dan informasi. Hak ASN di Poltekkes Bengkulu. Yang pertama, hak ASN di Poltekkes Bengkulu dijamin sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang meliputi penghasilan dan jaminan sosial, pengembangan diri, penghargaan dan perlindungan, serta fasilitas dan lingkungan kerja. Kewajiban ASN di Poltekkes Kemenkes Bengkulu tidak hanya sebatas aturan umum, tetapi juga terkait erat dengan profesi dan etika di dunia pendidikan. Loyalitas dan disiplin, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjunjung tinggi disiplin dan etika profesi, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi berkelanjutan. Wajib mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu kesehatan. Menjaga kerahasiaan, di mana harus menjaga kerahasiaan data atau informasi yang bersifat sensitif, baik berkaitan dengan institusi maupun pasien ataupun masyarakat. Yang terakhir, harus menciptakan suasana akademis, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja dan suasana akademis yang kondusif, harmonis, dan saling menghargai. Kode etik aparatur sipil negara di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ASN dan peraturan internal yang ditetapkan oleh rumah sakit. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan etika profesi, serta memastikan pelayanan yang berkualitas dan profesional di rumah sakit. Yang pertama, ketaatan pada peraturan perundang-undangan. ASN di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan ASN dan peraturan internal rumah sakit. Yang kedua, profesionalisme. ASN harus menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab,
kompeten, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi pasien dan masyarakat. Yang ketiga, integritas. ASN harus memiliki kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, sopan santun dan ramah. ASN harus bersikap sopan, ramah, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, keluarga pasien, dan seluruh sivitas hospitalia. Yang kelima, kerjasama dan kolaborasi. ASN harus mampu bekerjasama dan berkolaborasi, baik dengan antar unit kerja dan dengan pihak eksternal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, kerahasiaan. ASN wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait pasien dan data rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu peningkatan diri. ASN didorong untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kode etik bagi aparatur sipil negara di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada dasarnya mengacu pada regulasi yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan-peraturan terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN bukan hanya aturan, tetapi pedoman moral dan profesional yang membentuk karakter aparatur negara. Baik dalam pelayanan kesehatan di RSUP Muhammad Hussein Palembang maupun pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kami berkomitmen menjadi ASN yang profesional, melayani dengan tulus, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Bersama, kita membangun Indonesia yang sehat, cerdas, dan bermartabat.